Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ternyata Pikinaki sudah siap untuk kuliah di Turki. Tuğba juga membocorkan bahwa setelah dia selesai ujian, dia akan langsung ke Indonesia. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut sekaligus fakta menarik di part 10 Pikinaki dan Tuğba. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita melihat semua momen di part 10 season 6 Pikinaki dan Tuğba, admin terlebih dahulu akan mengupdate hal baru dari rencana lama Pikinaki. Karena dulu banyak fans yang mengatakan hal ini tidak akan terjadi karena Pikinaki sudah tidak pernah menyinggungnya lagi. Tapi baru-baru ini Pikinaki kembali menjawab semua pertanyaan itu. Yeah, I love architecture. I love architecture as well. And I would love to be an architect. Maybe Maybe I will study in Turkey. like architect. Maybe. I don't know. Ini sebenarnya cuplikan lama live Pikinaki, tapi admin ingin kembali memperlihatkan kepada kalian bahwa disinilah Pikinaki pertama kali membocorkan bahwa dia akan kuliah arsitektur di Turki. Detail ini yang pertama kali memperjelas bahwa Pikinaki telah mengubah rencananya. Dulu dia ingin kuliah di Spanyol, tapi karena sekarang dia sudah kenalan dengan Tuğba, dia mau kuliah di Turki. Tapi setelah itu Pikinaki sudah tidak pernah membahas rencananya lagi. Makanya beberapa fans mulai berasumsi bahwa Pikinaki tidak serius dengan rencananya. Akhirnya kita mendapat update terbaru dari Vicky. Yeah, I heard there's a university that only teaches about something about architecture in Turkey. Tamam, we don't know too. Sadece güzel sanatlar veren bir üniversite var. Zeynep biliyor Zeynep. Zeynep doesn't know. Saat Pikinaki bertemu dengan mahasiswa Turki di Ome, dia menggunakan kesempatan itu untuk bertanya, apakah benar di Turki ada universitas khusus untuk arsitektur? Sepertinya Pikinaki mendapat info tersebut dari internet karena setelah admin cari tahu, cuman ada satu universitas khusus untuk arsitektur di Istanbul, yaitu Altinbaş University. Pikinaki pasti ingin mencari opsi lain karena dia mau kuliah di Ankara supaya bisa dekat dengan Tuğba. Makanya dia bertanya kepada kedua cewek Ankara tersebut walaupun dia tidak mendapat jawaban apapun. Tapi melalui momen ini, kalian bisa tenang karena ternyata Pikinaki tidak pernah melupakan rencananya. Dia tetap mau kuliah di Turki. Where are you going on your summer vacation? My summer vacation. Let's see. Come on, everyone knows already. Come on. Kali ini Eda menyampaikan pertanyaan fans yang bertanya tentang di mana Tuğba akan menghabiskan liburan musim panasnya. Hal menarik di sini, Tuğba tidak mau membocorkan apapun. Dia malah mengatakan bahwa semua fans sudah tahu kemana dia akan pergi. Itu terjadi karena Tuğba sudah sering menjawab pertanyaan seperti ini. Dan jawabannya Tuğba selalu mengatakan dia akan datang di bulan Juli. Tuğba akan menghabiskan liburan musim panasnya di Indonesia. Dan itu akan menjadi kunjungan terlamanya di Indo. Karena Tuğba mempunyai 1 bulan untuk liburan. Tapi dengan diamnya Tuğba di momen kali ini, kita bisa tahu bahwa dia sedang berusaha menyiapkan kejutan untuk para fans. Dia tidak mau bicara banyak mengenai kedatangannya. Bisa saja Tuğba bisa datang lebih awal, mungkin setelah dia menyelesaikan 3 ujian terakhirnya. Wow. Oh my God, you're looking good, girl.
Oh yeah. Kenapa bahaya banget? Kali ini Pikinaki dan Tugba melihat kembali momen pertemuan pertama mereka. Dan tidak terduga, mereka memiliki pendapat yang sama bahwa Pikinaki terlalu berlebihan untuk pertemuan pertama mereka. Hal menarik di sini, Tugba bahkan menyebut Pikinaki sebagai buaya karena Pikinaki langsung memuji kecantikannya Tugba saat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tapi itu bukan salahnya Pikinaki. Itu sebenarnya adalah kesan pertama dari Vicky kepada Tugba. Dari awal, Pikinaki sudah tertarik dengan kecantikannya Tugba. Vicky juga mengakui itu secara langsung kepada Tugba. It's like to be nice. Oh, everyone. Oh, when I want to be nice, I can't. But when you want to be nice. Okay, I am being nice. Did you sleep well? How are you? How is everything going? But when you're being nice, you looking good, girl. Kali ini Pikinaki mencoba membalikkan keadaan dengan mengejek balik Tugba. Detail menarik di sini, Pikinaki mengatakan kenapa dia tidak boleh ramah kepada orang lain, sedangkan Tugba bisa. Mendengar itu, Tugba langsung menjelaskan kepada Pikinaki perbedaan sikap ramah di antara mereka. Di momen ini kita bisa tahu bahwa menurut Tugba, sikap ramah Pikinaki selama ini kepada cewek lain itu semua berlebihan. Makanya Tugba memanggil itu sebagai sikap buaya, bukan sikap yang ramah. Saat melihat video mereka yang lama, Pikinaki terus-menerus mengatakan bahwa dia terlihat jelek, dan Tugba langsung memperjelas bahwa dia tidak jelek, tapi dia terlihat lebih muda. Kita sudah sering melihat sikap ini dari Tugba, di mana dia tidak suka jika Pikinaki menjelek-jelekkan dirinya sendiri, karena menurut Tugba, Pikinaki sudah sangat sempurna. You do this often? You do this often? My ring. It's here now, the ring. Kali ini Tugba menyadari bahwa saat itu dia masih memakai cincinnya. Dan Pikinaki langsung mengatakan, sekarang Pikinakilah pemilik cincin tersebut. Ada satu fakta menarik mengenai cincinnya Tugba, bahwa sampai sekarang Pikinaki tidak pernah mengakui secara langsung arti cincin tersebut. Karena yang pertama kali mengklarifikasi cincin itu adalah Mama Eva, bahwa itu adalah kenang-kenangan dari Tugba. Inilah video pertama Pikinaki mengakuinya secara langsung bahwa itu adalah pemberian dari Tugba. Mereka juga kembali berdebat soal siapa yang paling suka jalan kaki. Hal menarik di sini, saat Tugba berhasil memojokkan Pikinaki, Pikinaki mengatakan dia ingin naik taksi karena saat itu sedang hujan. Kemungkinan besar Pikinaki tidak mau jalan kaki karena dia tidak mau Tugba sakit terkena air hujan. Favorite part. Look. Watch. Look. That was amazingly cute. See? I kinda... Wow. The way you responded. But I say aku. Kali ini Pikinaki dan Tugba melihat kembali momen mereka yang memanggil satu sama lain sebagai Pikiku dan Tugbaku. Mereka berdua sama-sama terpukau dengan momen tersebut. Dan perasaan seperti itulah yang dirasakan fans saat melihat pertama kali vlog Pikinaki dan Tugba. Disitulah kisah Pikinaki dan Tugba dimulai. Karena sejak melihat momen itu, banyak fans mulai yakin ada sesuatu yang spesial di antara mereka. Detail menarik di sini, Pikinaki terlihat berulang kali memegang dadanya.
Jika kita coba artikan, itu adalah gestur yang memperjelas walaupun saat itu dia terlihat santai, dia sebenarnya sangat terpukau karena Tugba membalas panggilan dari dirinya. Bisa saja itulah momen yang membuat Pikinaki jatuh cinta kepada Tugba. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini, dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai season 6 Pikinaki dan Tugba. Oke, sampai jumpa di next konten.